Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 57. Di Kebun Lobak. Pembaca sekalian kini harus mengizinkan kami membawa kembali pandangan mereka ke taman rumah Monsieur de Villefort. Tepat di balik gerbang, tersembunyi sebagian oleh rindangnya pohon kastanye yang cabang-cabangnya menjulur megah ke segala arah. Di sanalah kita akan menemukan beberapa kenalan lama. Kali ini, Maximilian datang lebih dulu. Ia menatap penuh harap ke arah bayangan yang akan muncul di antara pepohonan dan menunggu dengan cemas suara langkah ringan di atas kerikil. Akhirnya suara yang lama dinanti terdengar. Namun bukan satu sosok yang muncul seperti yang ia duga, melainkan dua orang. Keterlambatan itu disebabkan kunjungan Madame Danglars dan Eugene yang berlangsung lebih lama dari jadwal pertemuan Valentine. Agar tak dianggap ingkar janji pada Maximilian, Valentine mengusulkan pada Mademoiselle Danglars untuk berjalan-jalan di taman. Ingin menunjukkan bahwa keterlambatannya bukan karena kelalaian, melainkan karena tamu tak terduga. Dengan naluri kekasih, Maximilian segera memahami situasi yang memaksa Valentine, dan hatinya pun tenang. Lagi pula, meski Valentine sengaja menjaga jarak agar tak terdengar berbicara, ia mengatur agar Maximilian bisa melihatnya bolak-balik. Dan setiap kali melewati, diam-diam ia melirik sang pemuda dengan tatapan penuh makna. Bersabarlah, ini bukan salahku. Dan Maximilian pun bersabar. Ia malah membandingkan dua gadis itu dalam pikirannya. Yang satu berambut pirang, matanya lembut dan sendu. Tubuhnya lentur seperti pohon willow yang merunduk. Yang lain berambut hitam, ekspresinya tajam dan angkuh, tegak seperti pohon poplar. Tak perlu dikatakan, di mata sang pemuda, Valentine sama sekali tak kalah memesona dalam perbandingan itu. Kira-kira setengah jam kemudian, kedua gadis itu pergi. Maximilian pun tahu bahwa kunjungan Mademoiselle Danglars akhirnya usai. Tak lama setelah itu, Valentine kembali ke taman, sendirian. Agar tak mencurigakan, ia berjalan pelan. Ia tak langsung menuju gerbang, melainkan duduk dulu di bangku taman, memastikan tak ada yang mengawasinya. Setelah yakin, barulah ia bergegas menghampiri Maximilian. "Selamat malam, Valentine," kata suara yang sudah dikenalnya. "Selamat malam, Maximilian. Aku tahu aku membuatmu menunggu, tapi kau lihat sendiri penyebabnya." "Ya, aku mengenali Mademoiselle Danglars. Aku tak tahu kau begitu akrab dengannya." "Siapa bilang kita akrab, Maximilian?" "Tak ada yang bilang, tapi kalian terlihat sangat dekat. Cara kalian berjalan dan berbicara seakan dua gadis sekolah yang sedang bertukar rahasia." "Kami memang sedang berbicara jujur," jawab Valentine. Ia mengakuinya padaku. Ia tak suka pada rencana pernikahan dengan Monsieur de Morcerf. Dan aku, sebaliknya, mengakui betapa sengsaranya aku membayangkan menikah dengan Monsieur de Epinay. "Sayangku Valentine, karena itulah kau melihat kami begitu terbuka. Karena saat berbicara tentang pria yang tak kucintai, pikiranku tak bisa tak kembali kepadamu, orang yang kusembah." "Ah, betapa baiknya kau mengatakan itu, Valentine. Kau memiliki kualitas yang tak mungkin dimiliki Mademoiselle Danglars. Pesona tak terdefinisikan yang bagi perempuan seperti harum bagi bunga dan rasa bagi buah. Karena keindahan saja tak cukup bagiku. Itu cintamu yang membuatmu melihat segalanya demikian." "Tidak, Valentine. Aku bersumpah, itu bukan karena cinta semata. Aku mengamatimu berdua saat berjalan di taman. Dan demi kehormatanku, tanpa bermaksud merendahkan kecantikan Mademoiselle Danglars, aku tak mengerti bagaimana mungkin seseorang benar-benar mencintainya."
Faktanya Maximilian, aku ada di sana. Dan kehadiranku membuatmu tak adil dalam membandingkan. Mungkin, tapi katakan, ini hanya rasa penasaran belaka yang muncul dari pikiranku tentang Mademoiselle Danglars. Aku yakin kau akan mengatakan sesuatu yang merendahkan. Itu membuktikan betapa sedikitnya pengertian yang bisa kami harapkan dari kaum lelaki. Potong Valentine. Kau sendiri tak bisa menyangkal bahwa kami juga hakim yang keras satu sama lain. Kalau memang begitu, itu karena kami biasanya menilai dalam keadaan emosional. Tapi lanjutkan pertanyaanmu. Apakah Mademoiselle Danglars menolak pernikahan ini karena mencintai orang lain? Aku sudah bilang, aku tak terlalu dekat dengannya. Ya, tapi gadis-gadis sering bertukar rahasia meski tak terlalu akrab. Akui saja, kau pasti bertanya soal itu. Aku lihat kau tersenyum. Kalau kau sudah tahu isi percakapan kami, berarti dinding kayu di antara kita ternyata tak cukup tebal. Ayolah, apa katanya? Ia bilang ia tak mencintai siapapun, kata Valentine. Ia benci gagasan menikah. Jauh lebih suka hidup bebas dan mandiri. Bahkan hampir berharap ayahnya bangkrut, agar ia bisa jadi seniman seperti sahabatnya, Mademoiselle Louise de Armilly. Nah, lihat. Lihat apa? Apa yang itu buktikan? Tanya Valentine. Tak ada, jawab Maximilian. Kalau begitu, kenapa kau tersenyum? Karena kau tahu sendiri, kau sedang menggambarkan dirimu sendiri, Valentine. Apakah kau ingin aku pergi? Tidak, jangan. Tapi jangan buang waktu. Aku ingin bicara tentangmu. Benar, kita harus cepat. Kita hanya punya waktu kurang dari 10 menit lagi. Mavoy, seru Maximilian cemas. Ya, kau benar. Aku sahabat buruk bagimu. Betapa sengsara hidup yang kubuat padamu, Maximilian. Padahal kau diciptakan untuk bahagia. Aku benar-benar menyesal. Tapi apa artinya itu, Valentine? Selama aku puas dan merasa penantian panjang yang menyakitkan ini terbayar lunas hanya oleh 5 menit bersamamu atau 2 kata dari bibirmu, aku yakin surga tak akan menciptakan 2 hati yang selaras seperti kita, lalu mempertemukan kita secara ajaib hanya untuk memisahkan kita di akhir. Itu kata-kata yang baik dan menenangkan. Kau harus berharap untuk kita berdua, Maximilian. Itu akan membuatku setidaknya separuh bahagia. Tapi kenapa kau harus segera pergi? Aku tak tahu detailnya. Yang ku tahu, Madame de Villefort memintaku datang. Katanya ada hal penting yang menyangkut sebagian warisanku. Biar saja mereka ambil hartaku. Aku sudah terlalu kaya. Mungkin setelah itu mereka akan membiarkanku tenang. Kau tetap akan mencintaiku meski aku miskin, kan, Maximilian? Oh, aku selalu mencintaimu. Apa peduliku pada kekayaan atau kemiskinan? Asal kau di sisiku dan aku yakin tak seorang pun merebutmu dariku. Tapi apakah kau tak khawatir hal ini berkaitan dengan pernikahanmu? Aku rasa tidak. Bagaimanapun, Valentine, jangan takut. Aku bersumpah. Selama aku hidup, aku tak akan pernah mencintai orang lain. Apakah kau pikir itu menenangkanku, Maximilian? Maafkan aku, kau benar. Aku bodoh. Tapi aku mau cerita. Hari itu aku bertemu Monsieur de Morcerf. Lalu, kau tahu Monsieur Franz, sahabatnya? Terus, Monsieur de Morcerf menerima surat dari Franz yang mengumumkan kepulangannya segera. Wajah Valentine langsung pucat. Ia bersandar pada gerbang. Ya Tuhan, jangan sampai itu. Tapi tidak, kalau itu alasannya, berita itu tak akan datang lewat Madame de Villefort. Kenapa tidak? Entah, tapi rasanya Madame de Villefort diam-diam menentang pernikahan ini, meski tak mau terang-terangan menolaknya.
Kalau begitu, aku hampir ingin menyembah Madame de Villefort. Jangan terlalu cepat memujanya, kata Valentine sambil tersenyum sedih. Kalau ia menentang pernikahanmu dengan Monsieur de Epinay, ia mungkin lebih terbuka pada usulan lain. Bukan calon suami yang ia tolak, Maximilian, tapi pernikahan itu sendiri. Pernikahan? Kalau ia membencinya, kenapa dulu menikah? Kau tak mengerti. Sekitar setahun lalu aku ingin masuk biara. Madame de Villefort, meski merasa wajib memberi nasihat, diam-diam mendukung idenya. Ayahku pun menyetujui atas dorongannya. Hanya karena kakekku yang malang, aku akhirnya membatalkannya. Kau tak bisa bayangkan tatapan matanya saat melihatku. Satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Saat tahu keputusanku, aku tak akan lupa sorot matanya yang penuh kekecewaan. Dan air mata yang mengalir di pipinya yang kaku. Saat itu aku merasa begitu bersalah, hingga aku berlutut dan berseru, "Maafkan aku, kakek. Mereka boleh lakukan apa saja padaku. Aku tak akan pernah meninggalkanmu." Setelah itu, ia menengadah ke langit dengan syukur, tanpa sepatah kata. Maximilian, mungkin aku akan menderita banyak, tapi tatapan kakekku saat itu akan menebus semuanya. Valentine yang baik, kau malaikat sejati. Aku tak tahu apa yang kulakukan. Menebas beduin ke kanan kiri hingga layak mendapatkanmu. Mungkin surga mempertimbangkan bahwa korban pedangku adalah orang kafir. Tapi katakan, apa kepentingan Madame de Villefort agar kau tetap lajang? Bukankah tadi kukatakan aku terlalu kaya? Aku mewarisi hampir 50.000 livre dari ibuku. Kakek dan nenekku, Marquis dan Marquise de Saint-Méran, akan mewariskan jumlah yang sama. Dan Monsieur Nortier jelas berniat menjadikanku ahli waris utamanya. Adik tiriku, Edward, yang tak mewarisi apa-apa dari ibunya, akan jadi miskin dibandingku. Jika aku jadi biarawati, semua kekayaan itu akan jatuh ke ayahku, lalu ke putranya. Alangkah anehnya, wanita muda dan cantik begitu tamak. Bukan untuk dirinya, tapi demi putranya. Yang kau anggap dosa jadi hampir kebajikan bila dilihat sebagai cinta seorang ibu. Tapi tak bisakah kau berkompromi, menyerahkan sebagian hartamu pada putranya? Bagaimana caranya mengusulkan itu, terutama pada perempuan yang selalu mengaku tak mementingkan diri sendiri? Valentine, cintaku padamu kusucikan seperti sesuatu yang sakral. Karena itu, kusimpan dalam lapisan terdalam jiwaku. Tak seorang pun tahu, bahkan saudariku. Valentine, bolehkah aku mempercayakan rahasia ini pada seorang sahabat dan menceritakan cintaku padamu? Valentine terkejut. Seorang sahabat? Siapa dia? Aku ragu memberi izin. Dengarkan, Valentine. Pernahkah kau merasakan simpati tiba-tiba dan tak tertahankan pada seseorang? Seakan kau sudah mengenalnya sejak lama, padahal baru pertama kali bertemu. Bahkan, pernahkah kau berusaha mengingat kapan dan di mana kalian pernah bertemu sebelumnya dan gagal, hingga hampir yakin jiwa kalian pernah berbicara di kehidupan sebelum ini? Pernah. Nah, itulah yang kurasakan saat pertama kali melihat pria luar biasa itu. Luar biasa? Ya. Jadi kau sudah mengenalnya lama? Baru 8 atau 10 hari. Dan kau menyebutnya sahabat hanya setelah kenal 10 hari? Ah, Maximilian, aku kira kau lebih menghargai gelar sahabat. Logikamu tajam, Valentine, tapi aku tak bisa mengingkari perasaan ini. Aku yakin ia ditakdirkan terlibat dalam semua kebaikan yang akan datang padaku. Kadang, matanya seakan bisa melihat masa depan, dan tangannya mampu mengarahkan takdir sesuai kehendaknya. Kalau begitu, ia nabi. Mungkin, aku sering tergoda menganggapnya punya karunia kenabian. Setidaknya, ia punya kekuatan luar biasa meramalkan keberuntungan. Ah,
kata Valentine sedih. Izinkan aku bertemu dengannya. Mungkin ia bisa katakan apakah aku akan dicintai cukup untuk menebus semua penderitaanku. Sayangnya kau sudah mengenalnya. Aku? Ya, dialah yang menyelamatkan ibu tirimu dan putranya. Count of Monte Cristo? Dia sendiri. Ah, seru Valentine. Dia terlalu dekat dengan Madame de Villefort. Tak mungkin jadi sahabatku. Sahabat Madame de Villefort? Mustahil. Kau pasti salah, Valentine. Tidak, pengaruhnya di rumah kami hampir tak terbatas. Ibuku memujanya sebagai puncak kebijaksanaan. Ayahku kagum pada gagasannya yang luhur. Edward, meski takut pada matanya yang hitam besar, selalu berlari menyambutnya, yakin akan dapat hadiah. Count of Monte Cristo punya pengaruh misterius, hampir tak terkendali atas seluruh keluargaku. Kalau begitu, kau sendiri pasti merasakan, atau akan segera merasakan pengaruhnya. Ia menyelamatkan Albert de Morcerf dari tangan bandit di Italia, memberi hadiah royal pada Madame Danglars, menyelamatkan ibu tirimu dan Edward lewat budak Nubianya. Ia jelas punya kuasa mengarahkan peristiwa. Aku tak pernah lihat kesederhanaan yang menyatu dengan kemegahan seperti padanya. Senyumnya padaku begitu manis, hingga aku lupa ia bisa kejam pada orang lain. Valentine, pernahkah ia tersenyum manis padamu? Jika iya, percayalah, kau akan bahagia. Aku, kata sang gadis. Ia bahkan tak pernah menatapku. Justru jika tanpa sengaja bertemu jalanku, ia menghindar. Ia tak murah hati dan tak punya penglihatan gaib seperti yang kau kira. Kalau ia punya, ia pasti tahu aku menderita. Kalau ia murah hati, melihatku sedih dan sendiri, ia pasti menggunakan pengaruhnya untukku. Jika ia seperti matahari, ia pasti hangatkan hatiku dengan sinarnya. Katamu ia mencintaimu, Maximilian. Bagaimana kau tahu? Semua orang akan menghormati perwira sepertimu, dengan kumis tebal dan pedang panjang. Tapi mereka menginjak gadis malang yang menangis tanpa rasa bersalah. Ah, Valentine, kau salah. Kalau tidak, kalau ia memperlakukanku secara diplomatik, artinya ingin masuk ke rumah ini agar kelak bisa mendikte penghuninya. Ia pasti pernah sekali saja tersenyum padaku seperti yang kau puji. Tapi tidak, ia tahu aku tak berguna baginya, jadi tak peduli. Siapa tahu mungkin demi menyenangkan Madame de Villefort dan ayahku, ia malah akan menghancurkanku. Tak adil rasanya ia meremehkanku tanpa alasan. Valentine lalu menyadari efek ucapannya pada Maximilian. Maafkan aku, katanya. Aku salah karena mengungkap pikiran tentangnya yang bahkan tak kusadari ada di hatiku. Aku tak menyangkal pengaruhnya. Bahkan aku sendiri merasakannya. Tapi bagiku itu membawa keburukan, bukan kebaikan. Baiklah Valentine, kata Morel dengan napas berat. Kita tak perlu bahas ini lagi. Aku tak akan menjadikannya tempat mencurahkan isi hatiku. Sayang sekali, kata Valentine. Aku lihat kau tersakiti. Aku minta maaf tulus. Tapi percayalah, aku tak menolak tanpa alasan. Ceritakan, apa yang sudah Count of Monte Cristo lakukan untukmu? Pertanyaanmu membuatku bingung, Valentine. Aku tak bisa bilang ia pernah memberiku bantuan nyata. Tapi seperti ku bilang, aku punya afeksi naluriah padanya, yang tak bisa kujelaskan. Apa matahari pernah berbuat sesuatu untukku? Tidak. Ia hanya menghangatkan dan menerangiku agar bisa melihat wajahmu. Apa wewangian pernah berbuat sesuatu? Tidak. Ia hanya membangkitkan indraku. Persahabatanku dengannya sama misteriusnya seperti cintanya padaku. Suara diam-diam berbisik, ini bukan kebetulan. Dalam tindakan dan pikirannya, aku selalu menemukan kaitan dengan diriku. Mungkin kau tertawa, tapi sejak mengenalnya, aku yakin semua keberuntunganku berasal darinya. Aku sudah hidup 30 tahun tanpa perlindungannya. Tapi dengarkan,
Ia mengundangku makan malam Sabtu lalu. Biasa saja kan? Tapi tahukah kau, ibumu dan Monsieur de Villefort juga diundang. Aku akan bertemu mereka. Siapa tahu apa keuntungan yang muncul. Ini mungkin tampak biasa, tapi aku merasakan rencana tersembunyi. Aku yakin pria luar biasa ini, yang seakan tahu motif setiap orang, sengaja mengatur pertemuanku dengan mereka. Bahkan, kadang aku mencoba membaca matanya. Apakah ia tahu rahasia cinta kita? Sahabat baik, kata Valentine, aku akan menganggapmu penghayal dan khawatir akal sehatmu jika kau selalu berbicara seperti ini. Apa mungkin kau melihat lebih dari kebetulan dalam pertemuan ini? Pikirkan, ayahku yang jarang keluar beberapa kali hampir menolak undangan itu. Madame de Villefort sebaliknya, sangat ingin melihat nabab luar biasa ini di rumahnya. Jadi ia memaksa ayahku ikut. Tidak, Maximilian, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kumintai bantuan selain kau dan kakekku, yang nyaris mayat hidup, dan satu-satunya sandaranku hanyalah ibuku di surga. Aku tahu logikamu benar, kata Maximilian. Tapi suaramu yang biasanya meyakinkanku, hari ini gagal. Aku pun merasakan hal yang sama tentang dirimu, kata Valentine. Dan jika kau tak punya bukti lebih kuat, aku punya yang lain, jawab Maximilian. Tapi mungkin kau anggap lebih konyol lagi. Lebih buruk lagi, kata Valentine sambil tersenyum. Tapi bagiku ini meyakinkanku. 10 tahun dinasku mengajarkanku percaya pada firasat tiba-tiba. Beberapa kali nyawaku selamat karena dorongan misterius untuk bergerak ke kiri atau ke kanan, menghindari peluru yang membunuh kawanku di sampingku. Maximilian yang baik, kenapa tak kau anggap itu jawaban atas doaku yang terus-menerus untuk keselamatanmu? Saat kau pergi, aku tak lagi berdoa untuk diriku, tapi untukmu. Ya, sejak kau mengenalku, kata Morel sambil tersenyum. Tapi itu tak berlaku sebelum kita bertemu. Kau memang menjengkelkan, tak mau percaya padaku. Tapi ceritakan bukti keduamu yang kau anggap konyol itu. Nah, lihat celah ini. Udah indah yang kunaiki tadi. Ah, betapa indahnya, seru Valentine. Kenapa tak kau bawa ke gerbang, biar aku bisa mengelus dan berbicara dengannya? Seperti kau lihat, ini kuda berharga, kata Maximilian. Kau tahu keuanganku terbatas. Aku orang sederhana. Aku ke pedagang kuda, melihat kuda luar biasa ini. Kuberi nama Medea. Harganya 4.500 franc. Aku terpaksa pergi, tapi hatiku berat. Kuda itu menatapku penuh kasih, menggosokkan kepalanya padaku, dan saat kunaiki ia berjingkak riang. Aku terpesona. Malam itu beberapa sahabatku datang. Monsieur de Chateau Renaud, Monsieur de Bray, dan 5 atau 6 orang lain yang tak kau kenal. Mereka mengusulkan main boilot. Aku tak pernah bermain, karena tak cukup kaya untuk kalah, atau cukup miskin untuk menang. Tapi ini rumahku, jadi aku suruh bawa kartu. Saat mereka duduk, Count of Monte Cristo datang. Ia ikut bermain dan aku menang. Malu mengakuinya, tapi keuntunganku 5.000 franc. Kami berpisah tengah malam. Aku tak tahan menunda, jadi kusewa kereta kecil ke pedagang kuda. Aku membunyikan bel dengan gelisah. Orang yang membuka pintu pasti mengiraku gila, karena aku langsung lari ke kandang. Medea sedang makan jerami. Aku langsung pasang pelana dan ia menurut dengan manis. Kuserahkan 4.500 franc pada pedagang yang tercengang. Lalu kulewati malam itu berkuda di Champs-Élysées. Saat lewat rumah sang Count, kulihat cahaya di jendela dan bayangannya bergerak di balik tirai. Valentine, aku yakin ia tahu keinginanku memiliki kuda ini, dan sengaja kalah agar aku punya uang membelinya. Maximilian yang baik, kau terlalu puitis. Kau bahkan tak akan lama mencintaiku. Pria yang hidup di dunia khayal seperti ini pasti bosan dengan cinta biasa sepertiku. Tapi mereka memanggilku. Dengar? Ah, Valentine, kata Maximilian.
Berikan satu jarimu lewat celah ini, jari terkecilmu agar ku bisa menciumnya. Maximilian, kita sepakat jadi dua suara, dua bayangan. Seperti kau mau, Valentine. Apakah kau akan bahagia jika kulakukan? Oh iya, Valentine naik ke bangku. Dan bukan hanya jarinya, tapi seluruh tangannya melewati celah. Maximilian berseru gembira, melompat maju, meraih tangan itu, lalu menciumnya dengan penuh gairah dan kerinduan. Tangan mungil itu segera ditarik, dan Maximilian melihat Valentine bergegas pulang, seolah ketakutan pada perasaannya sendiri.